wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Amin Rafiq. Saya Bimo Supriyadi. Saya Gandara Mari Gumilang. Saya Muhammad Dafar Kenayas. Saya Muhammad Rifan Ajuji. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Pertama, ada pemanfaatan iptek dalam pembelajaran akses informasi teknologi, memungkinkan siswa mengakses materi dan sumber belajar secara online. Pembelajaran daring, e-learning, dan platform seperti Zoom atau Google Classroom mempermudah pelajaran jarak jauh. Aplikasi pendidikan, aplikasi seperti Kahoot atau Duolingo membuat pelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada peran teknologi untuk pengajaran smart classroom, kelas dengan teknologi seperti proyektor dan layar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dalam pembelajaran, AI dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa, membantu pembelajaran lebih personal. Pengembangan guru latihan teknologi. Guru dapat mengikuti pelatihan online untuk menguasai teknologi pendidikan terbaru. Kolaborasi global. Teknologi memungkinkan guru berkolaborasi dengan rekan dari berbagai negara. Penyusunan kurikulum. Teknologi integrasi teknologi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, seperti coding dan AI. Penilaian digital. Ujian dan evaluasi berbasis teknologi mempermudah penilaian siswa secara cepat dan akurat. Yang kelima, tantangan. Kesenjangan akses ke akses teknologi yang tidak merata antara wilayah bisa menjadi kendala kesiapan pengguna. Tidak semua siswa dan guru siap menggunakan teknologi dengan optimal. Keamanan dan privasi, perlindungan data pribadi siswa harus menjadi prioritas. Yang keenam, ada tren terkini. Pembelajaran proyek teknologi mendukung pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif. Gamifikasi, menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi. Cloud computing, menyimpan dan mengakses materi pembelajaran di cloud mempermudah kolaborasi. A few moments later. Sebab dari kemajuan iptek dalam pendidikan adalah perkembangan teknologi, kebutuhan efisiensi, dan akses informasi global. Akibatnya, iptek memberikan manfaat berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan, namun juga menciptakan kesenjangan digital. Pendekatan sosiologi seperti fungsionalisme, konflik, interaksionalisme, simbolik, dan kontroversisme dapat digunakan untuk memahami dampak sosial dari penerapan teknologi dalam pendidikan, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya. Teori pendekatan sosiologi seperti fungsionalisme, konflik, interaksionisme, simbolik, dan konstruktivisme dapat digunakan untuk memahami dampak sosial dari penerapan teknologi dalam pendidikan, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya. A few moments later. Yang pertama itu ada iptek dalam dunia pendidikan. Iptek berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa contoh penerapannya di dunia pendidikan antara lain itu pembelajaran daring, menggunakan internet yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara visual, penggunaan wifi di sekolah untuk mendukung akses ke materi pembelajaran berbasis digital, aplikasi dan perangkat teknologi seperti tablet, laptop, atau proyektor yang memperkaya pengalaman belajar. Ada wilayah dan kewilayahan penerapan teknologi di wilayah tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pembangunan, infrastruktur dan kemajuan dalam bidang iptek. Beberapa wilayah lebih cepat mengadopsi teknologi karena dukungan infrastruktur yang lebih baik, sementara wilayah lainnya mungkin lebih lambat dalam penggunaannya. Penggunaan Wi-Fi merupakan teknologi yang sangat berguna di berbagai sekitar, termasuk dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah atau kampus. Wi-Fi memungkinkan siswa dan guru mengakses bahan ajar online. Penggunaan e-learning dan platform pendidikan daring mempercepat transfer data dan komunikasi antara pelaku pendidikan. Selanjutnya ada transportasi dan internet, yaitu teknologi transportasi seperti mobil listrik, terus smart traffic, sistem dan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, GrabCar semakin banyak diterapkan di kota-kota besar. Penggunaan internet mempercepat akses informasi, masuk dalam memesan transportasi, memantau jalur lalu lintas atau melakukan pengaturan jadwal transportasi secara otomatis. Yang kelima, tantangan. Kesenjangan akses ke akses teknologi yang tidak merata antara wilayah bisa menjadi kendala kesiapan pengguna. Tidak semua siswa dan guru siap menggunakan teknologi
dengan optimal. Keamanan dan privasi, perlindungan data pribadi siswa harus menjadi prioritas. 6. Tren terkini. Pembelajaran proyek. Teknologi mendukung pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif. Penyusunan kurikulum. Teknologi integrasi teknologi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, seperti coding dan AI. Penilaian digital. Ujian dan evaluasi berbasis teknologi mempermudah penilaian siswa secara cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.